Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizil alim. Adada kulli harfin kataba wa yaktabu abadal abidin wa la harab dahilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya Syekhi agisni ya Syekhi agisni ya Syekhi agisni. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum wal hadirin ajma'in. Amin. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana dengan limpahan rahmatnya jualah kita kembali bisa istiqomah syukur nikmat bersama-sama di sini kita dengan i'tikaf di masjid ini sahabat berjamaah dan disambung dengan ta'limul ulum yang mudah-mudahan dengan ini semua Allah jadikan kita semuanya husnul khatimah. Diampuni segala dosa kita dan dosa kedua orang tua kita dan dikabul hajat kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian daripada itu sambungan kitab kita halaman berapa? 19. 19. Soal bukan? Ya. Soal yang nomor 2 di tengah. Ya. Ini jelasnya nakal. Jelas sejarah? Ya, jelas. Soal dan apa farok? Farok itu perbedaan antara zat sifat. Iyalah. Ya ingatnya lah. Iyalah. Bermula sifat itu satu. Oh itu kan di atas kan? Ke atas. Soal bermula sifat itu satu sayyikah atau dua sayyikah dengan zat beri hukumnya. Nah, sayyi itu sesuatu, artinya bahasa Banjarnya sifat itu satu sesuatukah atau dua sesuatu dengan zat. Nah, beri hukumnya. Nah, ini ngalih nek salah-salah boleh salah jawabannya akan nek mau salah bujurakan lah bujurakan nek beliau bujurannya itu siap. Ini pegangan kita nih. Pertanyaannya sifat dengan zat itu satu sesuatu kah dua sesuatu kah? Nah jawab ada jawabannya mana? Bermula sifat itu tiada boleh dikata satu sesuatu dengan zat, tiada boleh dikata dua sesuatu dengan zat, tiada kita ketahui akan kibayatnya. Nah jawabannya awang-awang masih. Nah ujar sini jawabannya sifat itu tidak boleh dikata satu sayyi dengan zat, tapi kada boleh juga dikatakan dua sesuatu dengan zat. Tapi kita jersidin kada tahu kaifiatnya. Cuman kayak itu jawabannya. Satu kada, dua kada. Bahkan apa kayak itu panjang. Nah, bisa banjarnya tak. Jadi masih awang-awang leh jawabannya leh. Cuman paham aja lah. Ya lah. Satu bisa. Padakan sifat sebuting, zat sebuting.
dua jadinya kada jat. Padahal sifat dengan jat, sifat iya jat, jat iya sifat kada juga jat. Lah kayak apa bang? Kayak itu bang kesannya jat. Nah kada ada kaifiatnya. Jadi disatukan kada kawa, diduakan kada kawa. Jat iya sifat kada mau. Iya. Nah jat iya jat, sifat iya sifat kada mau juga. Lah kayak apa jat? Nah kita kada tahu kaifiatnya. Tahu kaifiat? Ya paham-paham kadang-kadang kayak jawabannya sih. Nah, ada kan bisa jawabannya. Apa kada menjadi satu? Sifat dengan zat itu. Nah, baca lagi lah. Baca lagi lah. Nah, baca lagi, supaya jelas nah. Dan apa perbedaan antara zat dan sifat? Nah, ini nyala. Zat kenapa dipisah? Nyala. Iya. Perbedaannya nih. Nah, zat lawan sifatnya kan kalau zat itu orangnya lah, Iya. hitungannya lah. Iya. Kalau sifat itu sifatnya, kelakuannya. sifatnya kudrot, irodat, sama, besar, ya lah. Nah, sifatnya. Nah, jadi apa zat perbedaan zat dengan sifat di sini? Jawabnya. Sebentar jawab dong tadi. Nah, jawab tadi. Dan ada pun perbedaan zat dengan sifat itu, yaitu zat itu dirinya, nah orangnya, lah ikungannya jaroh kait, nah ikungannya nah, dan ada pun sifat itu kelakuannya, nah inilah perbedaannya. Nah ada perbedaannya. Kalau zat itu orangnya, sifat itu kelakuannya. Kelakuan iya kelakuan, sifat iya sifat. Tapi sifat ini zat iya zat, sifat iya sifat. Tapi sifat ini menunjukkan si zat ini. Zat ini bukan sifat, sifat bukan zat, tapi sifat menunjukkan zat ini. Contoh, paham juga kita? Ulak kata nah. Contoh, kita menyembah Allah Ta'ala kan zat Tuhan yang disembah. Yang disembah ini zatnya ini sifatnya kudrot kada? Kudrot. Irodat. Yalah. Sama orangnya. Nah, berarti Allah yang itu zatnya ini yang disembah orangnya sifatnya nang kudrot, irodat, sama, basar, kalam. Kaulah dipisah. Lamun memisah sifat tadi menyembah Allah yang mana yang disembah? Zat yang mana disembah? Zat nang kada bersifat tadi. Berarti lain Allah karena nang yang namanya Allah itu yaitu sifatnya yang 20. Mustahil 20. Yalah. Masuk dikit dah deh. Masuk dah dikit. Yalah. Nah, jadi perbedaan antara zat dengan sifat. Jadi sifat lawan zat kada kawa bersatu dan kada kawa pisah. Ibadahkan satu sesuatu zat iya sifat iya zat kada mau. Ibadahkan zat juga sifat juga kada mau. Lah bersatu kada kawa, berpisah kada bisa. Lah kayak apa? Kayak itu Bang. Karena zat itu orangnya, sifat itu kelakuannya. Contoh, ini yang namanya amat, amat lah. Udin aja kalah, udin banyak lah. Karena udinnya sedunia yang lah. Udin aja gitu. Nah udin ini kan banyak udin. Ada udin tinggi, ada udin rendah, ada udin halus, yang lah. Ada udin bungas, ada udin lama. Itu sifatnya ada. Sifatnya. Ada nang udinnya orangnya pemurah, sifatnya pemurah. Nah, jadi melihat udin nang pemurah gini, sifatnya ini menunjukkan si udin gitu. Nah, udin ini sifatnya pemurah. Bila ingat pemurah, pasti udin ini. Bila udin ini pemurah, berarti sifat dengan yang itu dipisah kada kawa, disatukan kada kawa. Tapi kayak tukang kisahnya. Ya leh. Masuk jalan enggak ada pihak apa-apa kita puncang ini ulun teliur biar mau. Lagi jangan kita ini semalam. Kan saya belajarkan di Denok para tamat dah karena setiap minggu sih belum.
Jadi jar Habib Abdul Qadir kitab apa tuh guru jah? Kitab apa BPJ orang? Kitab apa aja? Coba ulun baca bang guru jah. Cara mau ya ulun jah. Habib Ridho belum betul yang mana juga ngalih gue ini punya nama Ridho. Alih terus yang mana Habib Umar kan? Dah lah. Jadi perbedaan antara zat dengan sifat, zat itu adalah dirinya dan sifat itu kelakuannya. Inilah perbedaannya. Nah, kelakuannya. Nah, masuk aja Allah lah. Yang mana taruh di tanah. Ini ngalih kada, nyaman kada. Soal lagi. Untung ada jawabannya lah. Soalnya. Dan apa sebab 20 sifat itu dibagi kepada 4 bahagi, yaitu nafsiyah dan salbiyah dan ma'ani dan ma'nawiyah. Apa hukumnya? Nah, kita belajar sifat 20 nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah sudah. Ini ditakuni kenapa dibagi 4? Nah itu anak mendalami nih. Nah dan apa hukumnya pulang membagi 4 itu nah jawabnya ada jawabnya ada. Adapun 20 sifat itu dibagi kepada 4 bahagi karena 20 sifat itu 4 bangsa, 4 suku kita. Yang pertama bangsanya bangsa wujud, kedua bangsa Adam, ketiga bangsa hal, dan keempat bangsa i'tibar. Nah, kenapa dibagi 4? Karena yang 20 itu ada bangsanya, ada bagiannya kelompok wujud, ada kelompoknya namanya kelompok Adam, ada namanya kelompok hal, dan ada namanya kelompok i'tibar. Kalau bangsa ini bahasa Bahari, nah bangsa kelompok. Nah, soal lagi. Dan mana bangsa wujud, dan mana kelompok wujud, dan mana kelompok Adam, dan mana kelompok hal, dan mana i'tibar. Jawabnya lagi. Nah, ini ngalih nih. Dan ini kalau jawab akan ulut nih. Ada jawabannya, cuman kita baca wara aja asal ada paham juga lah. Kata digamati. Nanya mantu digamati bang. Digamati yang lah. Jawab. Adapun bangsa wujud, nah itu sifat ma'ani, karena sifat ma'ani itu mewujud pada jihin dan pada kharij. Nah, paham lagi yang itu? Kan baca warang artinya, ya dah. Ulangi nah. Adapun bangsa wujud itu artinya ada lah. Nah, itu sifat ma'ani. Nah, ma'ani itu karena sifat ma'ani itu mewujud pada jihin dan pada kharij. Apalah itu dah. Baca lagi nah. Adapun bangsa Adam itu sifat salbiyah. Itu keadaan sifat salbiyah itu tiada mewujud kepada jihin dan tiada pada kharij. Dan adapun bangsa hal itu sifat nafsiyah, karena sifat nafsiyah itu kelakuan wujud. Adapun dibangsakan i'tibar itu kepada sifat manawiyah, karena sifat manawiyah itu nama bagi zat, dibilangkan sifat seperti zat itu bernama hayun yang hidup. Karena berdiri sifat hayat itu kepada zat, inilah arti dikarenakan dengan suatu karena adanya. Mungkin paham, IQ kita tinggi nih, paham langsung ini. Kita gamati kah? Harus kah? Gamatilah. Nah ulangi. Tadi kan sifat 20 terbagi 4. Ada namanya wujud, sifat wujud namanya sifat Adam, sifat hal, dan sifat i'tibar. Itu namanya ada namanya apa tadi?
wujud, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Jawabnya pula, adapun bangsa wujud. Nah, bangsa wujud itu sifat ma'ani. Ma'ani itu ada berapa ma'ani sama? Qudrat, iradat, ilmu, hayat, saman, basar, kalam. Yalah, itu ma'ani lah. Ma'ani lah. Yalah, ma'ani. Nah, qudrat Tuhan itu sifat ma'ani karena sifatnya itu maujud pada jihin dan pada kharij. Kharij itu memberi bekas sifat pada menjadikan alam. Nah, wujud Tuhan ini wujud masuk ke ma'ani ke qudrat dan masuk nah begini mau dipikirkan nah. Masuk ke qudrat kan sifatnya ma'ani, iradat ya malah. Dengan qudrat tadi, wujud tadi, dengan adanya jatuhan tadi, dengan sifat qudrat tadi, lalu mengulah alam ini, maka memberi bekas karena sifat ma'ani tadi dengan menjadikan alam. Ada kada bekas sifat qudrat tadi? Ada apa ya? Alam ini. Alam ini bekas daripada sifat qudrat Tuhan tadi. Ini buktinya. Alam ini bukti Tuhan itu bersifat qudrat. Namanya kharij namanya. Nah, memberi bekas sifat qudrat itu pada menjadikan alam iradatnya kah. Nah, jadi dengan adanya wujud tadi, dengan adanya zat tadi, dan zat tadi bersifat qudrat ma'ani lalu menjadikan alam, maka menunjukkan sifat tadi memberi bekas dengan menjadikannya alam. Apa sifat qudratnya? Ya alam ini bekasnya. Dengan kalimat kun, jadi fayakun, maka jadilah. Masuk kadang ini nyaman jangan lah. Jadi alam semesta ini lah bukti sifat Tuhan itu qudrat. Karena qudrat itu ma'ani. Nah, kalau ma'nawiyah itu kadang memberi bekas. Dan bekas ma'ani. Kalau salbiyah menolak. Nah, adalah ya Allah Ta'ala. Contoh ma'ani adalah ini alam ini bukti zat wujud Tuhan dengan qudrat tadi menjadikan alam ini bukti adanya Tuhan. Kita alis sedikit geser memudahkan paham aja. Jar abang guru itu nah. Kita ulang dan acak yang ini dah ingat jangan muyang. Acil aluh. Ada wujudnya kelak, ada orang kelak, wujudnya ada zatnya acil aluh. Acil aluh ini terkenal di kampung situ ulah untuk. Ingatlah, bola untuk. Jadi bila melihat untuk itu bila melihat untuk ingat kacil Allah. Yalah, karena untuk itu ulahan acil Allah. Di kampung situ terkenal dah untuk itu pun acil Allah. Jadi dia melihat untuk ingat acil Allah. Nah, kita kembali ke ma'ani adalah wujud adalah sifat ma'ani. Nah, melihat untuk tuh ada kalau untuknya ada kada alam ini ada kalau. Nah, berarti bilanya alam ini ada, untuk itu ada, menunjukkan ada kada nak mengulah. Ada ajil aluhnya, untuk ajil aluhnya. Kawa kada ulah untuk ajil aluhnya, kawa qudrat ajil aluhnya. Baka hendak kada sebelah untuk tadi, baka hendak iradat ajil aluhnya. Yalah. Apalagi sambat sita. Hiduplah ajil aluhnya. Hidup berarti untuk tadi berarti hayat atau hayat. Sambat sita. Mampu kada? Mampu qudrat. Melihat katanya belum untuk ini. Melihat besar ajil aluhnya. Hanya melihat untuk alam satu, untuk melihat wujud Tuhan bersifat ma'ani ada di situ, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Masuk lah, nyaman dikit lah. Nah, hanyalah melihat untuk sudah masuk sifat-sifat Tuhan. Hanya untuk satu, belum lagi kode, pes pisang, bingka. Nang dilihat makin banyak, nang dilihat alam ini makin kuat ingatnya lawan wujud Tuhan. Apa alam itu? Masih wallah nang lain pada Allah namanya alam. Termasuk diri kita ini juga alam. Nah, melihat diri ingat lawan wujudnya Allah Ta'ala. Kayak apa? Hendak lupa lawan Allah Ta'ala. Diri seorang ini bukti wujudnya Allah Ta'ala. Sifat mami Tuhan ada di sini. Olah lupa, karena kawan. Nah, inilah saya Saman Al-Madini
dalam manaqib sidin itu mengekalkan musahadatil wujud 24 jam. Di antaranya kayak ini jalannya, antaranya kayak ini jalannya. Anak-anak takut mendapat ulul jawab enggak ada wallahu alam. Kalau ya ragu-ragu, ululnya ragu-ragu juga. Jadi minta dia supaya si manakan yakin dia orang. Tapi ragu-ragu ululnya ada anunya, ada keterangannya, keterangannya. Tapi kalau marifat kita kata ragu. Tuhan wujud pasti ada, wajib ada gitu. Kalau fikih boleh ragu-ragu. Tapi kalau tauhid kan boleh ragu-ragu. Kalau keterangannya banyak tuh boleh pilih mana. Maksudnya ragu-ragu dan situ. Nah, Tuhan wujud, wajib wujud. Karena Tuhan itu sifatnya wajibul wujud, wajib ada. Bila mana kan Tuhan tidak ada, berdosa. Karena wajib Tuhan ada. Beda dengan kita kan ada wajib adanya. Serah Tuhan yang anak mati kan apa. Dah lah. Nah, jadi sifat ajil Allah tadi maknanya kudrat ada memberi bekas. Sifat kudrat Allah karena adanya untuk tadi bukti ajil Allah tadi bersifat kudrat, iradat, hayat, wujudnya ada situ. Mun ajil Allah mati, kalau belah untuk itu buktinya tadi memberi bekas untuk tadi. Nah, ya alam ini dalam haris kita ini bukti Allah itu ada wujud dan bersifat ma'ani. Apa alam? Masih Allah lain pada Allah alam termasuk diri kita ini alam. Jadi ingat balik diri kita ini bukti Tuhan ada. Kemana nak ada ingat lagi? Kuring-kuring ingat lawan Tuhan. Masa adanya nih. Udah nih. Kawan on hati nanti dionakan powernya hidup. Jangan dimatikan. Nah, karena mati hati karena lupa lawan Tuhan. Ngarep mati hati dalam ilmu kita tuh ialah mati lupa lawan Tuhan. Mati hati ngarepnya. Mati hati. Haruslah. Dah. Adapun bangsa Adam itu sifat salbiyah. Nah, keadaan sifat salbiyah itu tiada wujud kepada jin dan kharij. Yalah. Kedada beri bekas. Tapi menolak nang kedalayak lawan Tuhan. Apa salbiyah? Apa salbiyah di tauhid tuh? Ingatlah biar. Nang Tuhan itu apa salbiyah? Haji. Ingat. Ada ingat. Salbiyah sifat ma'ani. Salbiyah ma'ani ma'nawiyah yang menolak yang kedalayak lawan Tuhan. Akhirnya Tuhan itu kayak ini, kadang itu Tuhan. Lah, kayak sama qadirun, yalah. Tuhan itu basirun, sami'un. Nah, jadi salbiyah ini kadang beri bekas, cuman menolak bagi nang kedalayak lawan Tuhan. Ajin Tuhan itu dua, kada Tuhan dan yang Tuhan. Nah, ajin Tuhan itu kayak ini, kada salbiyah yang menolak salbiyah. Nah, kalau ma'ani beri bekas, kudrat beri bekas tak. Ini buktinya kudrat Tuhan alamnya. Nah, kalau salbiyah menolak nang kada layak lawan Allah Ta'ala. Ajin Tuhan itu ada dua, kada satu. Ajin Tuhan itu buta, kada. Ajin Tuhan itu lemah, kada. Nah, salbiyah. Dalam. Nah, terus. Adapun bangsa hal itu yaitu sifat nafsiyah. Karena sifat itu kelakuan maujud. Ya, ulangin. Adapun bangsa hal itu sifat nafsiyah. Karena sifat nafsiyah itu kelakuan maujud. Nafsiyah berapa? Satu lah. Tapi satu adanya nafsiyah. Diri Tuhan itu satu kada? Satu. Nah, jadi nafsiyah sifat Tuhan yang diri Tuhan yang satu ini, nang wujud ini, nang zat ini, nah ini itu kelakuannya maujud, kelakuan yang diadakan ini.
Kalau ada ini ini adalah kelakuan sifat Tuhan yang mewujud tadi, yang dengan sifat ma'aninya lalu ada alam ini. Dan ternyata bulik-bulik ini. Paham kan ini? Ada paham dulu? Ada masuk? Terusakan dulu. Nafsiyah itu kan satu, artinya wujud. Ya kalau wujud itu nafsiyah. Nah, wujud Tuhan itu dengan wujud Tuhan tadi, lalu Tuhan ini mengadakan yang lainnya, mewujud karena mengadakan yang lainnya. Jadi dengan kelakuan Tuhan, sifat Tuhan yang sifatnya wujud tadi, maka ada yang lainnya ini. Makanya Tuhan itu tidak ada alam ini, tidak ada yang diadakan ini. Itu nafsiyah tadi. Mohon kada ada acil alum tadi adalah untuk tadi. Adapun dibangsakan iktibar itu kepada sifat maknawiyah, karena sifat maknawiyah itu nama bagi zat. Dibilangkan sifat seperti zat itu bernama hayun. Nah, hayun asalnya hayat lah. Maknanya asal hayat lah. Hayat lalu hayun. Nah, yang hidup karena berdiri sifat hayat itu kepada zat. Inilah arti dikarenakan dengan suka karena adanya. Nah, karena Tuhan itu sifatnya hayat, hidup, maka disebut orang hayyun, yang hidup. Sifatnya hidup disebut yang hidup. Jadi ini gelar aja, kadang beri bekas. Sambatannya aja, misalnya Udin tadi jagau dengan kejagauannya, ini awak sama anak orang kalau jago kita deh, tapi disebut yang jagau. Sebutan itu kadang beri bekas, cuman sifatnya nama beri bekas, maknawiyah dalamnya, maknawiyah dalamnya. Karena itu dikarenakan oleh satu karena inya jagau disebut yang jagau, karena inya kuat disebut yang kuat. Kesebutan untuk gelarnya aja sih, yang memberi bekas kekuatannya tadi, bukan sebutannya tadi. Nah, mila mudah lihat kada masuk juga nih, balik minanya nih. Nah, gamat lagi nih. Nah, bernama Tuhan itu hayyun, yang hidup. Karena kenapa Tuhan itu hayyun? Karena Tuhan itu berdiri sifat hayat kepada zat. Nah, zat tadi ada zat tadi karena hayat hidup, hayat masuk hidup, jadi sebutannya yang hidup. Nah, jadi sebutan ini gelar aja bagi yang hidup. Semacam dikarenakan suatu orang karena adanya, karena hidup lalu sambat yang hidup. Karena inya hebat disebut yang hebat. Karena inya sugih disebut yang sugih. Sebutan itu kadang beri bekas, sifatnya tadi yang memberi bekas kesugihannya nama sebutan aja. Hanya dikarenakan masuk karena aja. Masuklah. Yang enggak ada biarlah. Belum juga. Ini ngalih. Tapi kayak itu bang kisahnya. Kamu takon tapi yang ada. Kalau enak takon. Nah, dikarenakan dengan suatu karena adanya. Karena orangnya itu hayat, sifatnya hidup, jadi disebut yang hidup maknawi yang ada. Orangnya kuasa kudrat disebut qadirun, yang kuasa. Sebutan qadirun itu sifat sebutan. Itu dikarenakan hanya cuman yang berbekas kudratnya. Kalau qadirunnya ada jarak di sini. Nah, jadi sifat qadirun itu gelar bagi yang sifat kudrat, yang ma'ani lalu maknawiyah. Nang mereka situ kudratnya, kalau qadirun itu gelarnya yang kuasa. Kalau yang mereka qadirun lah kuasa. Sifat kudratnya, kalau qadirun gelarnya. Nah, masuk ada nih. Insyaallah. Yang dia turun nyaman termasuk tak banyak. Dia nyaman kada ada. Masuk pak kayaknya. Nah,
Entah ragu tak gunakan dengan yakin juga nah. Yakin dengan pendapat ulun dengan kitab ini, kita kan sama-sama mengaji nih. Ulun mengaji, biar mengaji. Cuman baru ulun bacakan. Kalau kena minggu duit kan sini bilang misalnya gantian kita nah, bapak ayah itu ulun. Aku lah. Nah lah. Harus kan? Harus lagi. Soal lagi. Adapun 20 sifat itu berapa martabat? Beri petua akan kami. Nah, nang sifat 20 itu nah, itu aja berapa martabatnya. Tadi kan bangsanya, ada bangsa berarti ada bangsa namanya Uyut, ada bangsa Adam, ada bangsa Hal, ada Etibar. Kalau hal itu kan keadaannya maknawiyah tadi. Kalau etibar ya nang maknawiyah, yang kuasa, yang hidup, yang berkata-kata. Nah, terus berapa jat? Jawab. Adapun martabat jat itu, adapun martabat sebelah kan? Jawab. Dan adapun 20 sifat itu 3 martabatnya. Pertama martabat jat, kedua martabat sifat, dan ketiga martabat asma. Jadi sifat yang 20 wujud sampai mutakallimun itu nah terbagi 3 martabat. Satu martabatnya jat, yang kedua namanya sifat, yang ketiga namanya asma. Soal lagi. Dan mana martabat jat, dan mana martabat sifat, dan mana martabat asma? Asma nang dalam sifat 20, asma nang di rumah sakit itu mangga. Nah, asma sifat 20. Lain lagi tak mengendak dokter kan. Dokter, apa di asma dokter? Mangga di sini jangan lah pindah aneh asma lain asmanya kan. Asma sini lagi nah. Jawab. Adapun martabat jat itu nafsiyah dan salbiyah. Nah, tablik tadi bilang nih, ialah wujud dan salbiyah. Adapun martabat sifat itu yaitu sifat ma'ni. Adapun martabat asma itu sifat ma'nawiyah. Kita ada keterangannya. Ulangi. Sifat 20 itu terbagi kepada 3 martabat. Pertama jat, kedua sifat, ketiga asma. Kemudian asjat itu yaitu sifat nafsiyah dan salbiyah. Satu. Adapun sifat martabat sifat itu yaitu sifat ma'ni. Adapun sifat asma itu yaitu martabat asma yaitu sifat ma'nawiyah. Soal. Dan apa sebab nafsiyah dan salbiyah dinamakan martabat asma, martabat jat? Dan apa sebab sifat nafsiyah dan salbiyah dinamakan martabat jat? Apa jalannya? Beri kami petuanya. Nah, kenapa tadi salbiyah tadi dengan nafsiyah itu disebut dengan martabat jat? Ya, apa caranya jat? Nah, jawabnya. Nah, panjang jawaban yang ini. Iya. Adapun martabat jat itu tiada siapa boleh mengetahui akan kunhu. Kunhu itu ikungannya zat Allah Ta'ala hingga malaikat muqarrabin. Nah, jadi martabat jat nih, jat itu ikungan Tuhan itu kada kawa kita ketahui. Kunhu itu hakikat zat Allah Ta'ala kita nggak tahu apa ikungan Tuhan, kita nggak tahu lah. Sekalipun malaikat muqarrabin nggak tahu kayak apa Allah Ta'ala aja. Nah, bentuknya, kunhunya, hakikatnya kada tahu kita. Kada tahu lah, kada tahu. Siapa yang pernah mendapat Allah Ta'ala melihat? Kada tahu. Nah, jadi itu kada mau dipindir gitulah. Nah, sehingga malaikat muqarrabin pun kada tahu lawan hakikat zat Tuhan tadi. Yalah, itu kunhu namanya. Adapun sifat nafsiyah tiada kenyataan pada
Ulangi, adapun sifat nafsiyah tiada kenyataan pada kharij. Nafsiyah tadi. Adapun sifat salbiyah itu tiada wujud kenyataannya pada kharij. Hanya sifat pada khobar jua, inilah jalannya. Nah, kalau salbiyah tadi itu kan menolak nang kada layak lawan Tuhan. Nah, jadi ini kada memberi apa tadi jar? Tiada wujud kenyataannya pada kharij, pada alam ini kada ada kenyataannya. Lah, yang ada ini sifat maknawiyah, maknawi nang kudrat, irodat, ada alam ini. Kalau menolak Tuhan itu satu kah, dua kah? Salbiyah yang menolak Tuhan itu satu, wahdaniyah satu, menolak aja. Nah, kata layak lawan Tuhan. Dan adapun martabat sifat itu dinamakan bagi ma'ani karena sifat itu ada kenyataan kelakuannya bekas pada menjadikan alam. Nah, ya, karena ma'ani itu kudrat, irodat lah diantaranya. Nah, dengan kudrat tadi maka ada alam ini. Itu sifat kan, yang martabat sifat. Adapun sifat ma'ani itu ada kenyataan bekas pada menjadikan alam, itulah jalannya. Jadi sifat ngarannya, martabat sifat ngarannya. Nah, karena ada sifat, ada zat tadi bersifat kudrat, maka ada alamnya. Berbekas ngarannya. Adapun sifat maknawiyah dinamai martabat asma, karena sifat makna itu nama bagi zat seperti keadaan zat bernama qadirun yang kuasa. Karena berdiri sifat kudrat kepada zat adanya. Nah, karena Tuhan ini kudrat, kuasa, zat ini kuasa, jadi disebut namanya qadirun yang kuasa, asma namanya. Nah, asma ya. Namanya, gelarnya yang kuasa. Padahal orangnya kuasa, kudrat, masuk ke maknawiyah yang kuasa. Ini gak ada paham lagi nyata dah. Udah masuk dah. Cuman itu kisahnya. Tadi. Nah, ulangi nah, kamatilah. Kenapa sifat anune maknawiyah? Maknawiyah ini kan qadirun, hayyun, sami'un, basirun, mutakal, limon, yalah. Itu yang kelak, yang hidup, yang melihat, yang kelak, yang mendengar, yang apalagi yang berkata-kata. Nah, itu sifat maknawiyah. Kalau ma'aninya qadir itu kudrat, kuasa, terbagai yang kuasa. Karena Tuhan, zat Tuhan ini sifatnya kuasa, lalu disebut yang kuasa. Makanya maknawiyah etibar aja itu. Etibar artinya sifat maknawiyah ini hanya gelar bagi orang yang mempunyai sifat kudrat. Sifat orangnya ini misalnya kuat, amat Udin ini kuat. Jadi Udin yang kuat. Gelar itu beri bekas, yang beri kekuatannya beri bekas tadi. Ya, Tuhan itu kudrat. Allah qadirun, Allah kudrat, Allah kuasa. Karena Allah kuasa, maka disebut yang kuasa. Itu maknawiyah. Maknawiyah itu gelar aja ngarannya, sambatan aja bagi Tuhan yang bersifat kita. Nah, tapi melekatnya kepada zat. Makanya martabatnya asma, nama aja, sebutan. Nah, kalau martabatnya sifat, memberi bekas, kudrat, iradat, hayat, sama, basar, kalam, itu memberi bekas. Nah, maknawi. Jadi maknanya sifatnya, zatnya, martabatnya sifat namanya. Sifat Tuhan kuasa, buktinya alam ini. Memberbekas. Alam ini. Janganlah. Nah, siapa yang kuasa? Allah tadi, zat tadi sebutannya yang kuasa, sebutannya aja. Nah, maknawiyah ngarannya. Oh, dirun ngarannya. Masuk sedikit binanya. Yalah. Terus kan sudah kan? Sampai apa? Nah, soal. Situ kah lagi soal? Jam berapa Isa? Kalau ini di rumahnya ada orang nunggu deh.
Belum ada yang ulun dulu. Ada yang ulun. Mun pihak sabar mereka udah ulun dulu. Kadang untuk bojong gue ya. Nah sampai sana. Tapi itu kan orang ulun tadi. Beliau ke sini, mau fokus sini, karena kan fokus ulun. Udah suruh guru kayak itu. Bila nyawa nengah di mana duduk, fokus itu aja. Jangan ke lainnya jangan berpengaruh. Kadang-kadang kita